Shalom, puji Tuhan. Kembali dalam program Studio Blika, kita melanjutkan kitab Nabi Besar, yaitu hari ini kita akan belajar dari Nabi Yeremia. Seperti biasa, mari kita berdoa, memohon hikmat dari Tuhan. Bapa di sorga, kami datang kepadamu Tuhan, kembali kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, supaya kami jadi umat yang rindu, umat yang senantiasa mau belajar, umat yang gemar belajar firman Tuhan. Karena kami percaya bahwa gereja yang kuat, gereja yang tangguh menghadapi setiap badai kehidupan adalah gereja yang mau berakar dalam firman-Nya. Dan bagaimana kami berakar tanpa kami belajar firman Tuhan. Sehingga kami mau Tuhan untuk belajar, walaupun mungkin yang kami pelajari sangat sederhana, namun biarlah Roh Kudus berikan kami hikmat, berikan kami pengertian, sehingga setiap yang kami boleh dengar menjadi berkat bagi kami dan mendorong kami untuk membaca Alkitab setiap hari. Itulah kerinduan, itulah harapan kami. Bapa, kami berdoa untuk setiap kami, tua dan muda, para pelayan Tuhan, generasi-Mu Tuhan, untuk boleh semangat belajar firman Tuhan. Kami siap ya Tuhan. Kami mohon hikmat-Mu dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kita sudah belajar kitab Yesaya sebelumnya, dan hari ini kita akan belajar kitab dari Nabi Yeremia. Tentunya Yeremia ini nama yang bagus ya, Jeremiah ya. Banyak orang-orang kasih nama demikian sekarang. Padahal zaman dulu orang sangat takut dengan nama Yeremia, karena ini tokoh nabi yang begitu sangat menyedihkan ya. Bahkan dalam bahasa Inggris Jeremiat itu sesuatu yang sangat sedih gitu ya. Dan ini menjadi sebuah pelajaran yang akan kita pelajari nanti secara mendalam. Namun sebelumnya kita akan mendengar dari Bible Study Project, akan menyaksikan video yang gak sampai 10 menit. Harap disaksikan dengan seksama sehingga menjadi berkat bagi kita sebagai penghantar kita belajar kitab Yeremia. Selamat menyaksikan. Kitab Nabi Yeremia. Yeremia adalah imam Israel yang hidup dan bekerja di Yerusalem pada dekade-dekade terakhir kerajaan selatan Yehuda. Dia dipanggil sebagai nabi untuk memperingatkan bangsa Israel mengenai konsekuensi buruk atas pelanggaran perjanjian dengan Allah melalui penyembahan berhala dan ketidakadilan. Dan dia bahkan meramalkan bahwa kerajaan Babel akan datang sebagai hamba Allah untuk mendatangkan keadilan atas Israel dengan cara menghancurkan Yerusalem dan membawa orang-orang Israel ke pembuangan. Dan sayangnya, nubuatan itu menjadi kenyataan. Yeremia hidup dalam pengepungan dan kehancuran Yerusalem dan menjadi saksi terjadinya pembuangan. Nah, kitab ini hadir dengan cara yang sangat menarik. Pasal 36 mengatakan bahwa setelah 20 tahun Yeremia berkhotbah di Yerusalem, Tuhan memanggilnya untuk mengumpulkan semua khotbah, puisi, dan esainya dan menyimpannya dalam bentuk tulisan. Yang Yeremia lakukan dengan mempekerjakan juru tulis bernama Baruk yang menuliskan dan mengumpulkan semua materi ini ke dalam sebuah gulungan kitab. Nah, Baruk juga mengumpulkan banyak kisah tentang Yeremia dan dia menghubungkan semua bagian itu bersama-sama. Jadi inilah mengapa kitab ini dibaca seperti sebuah antologi, kumpulan koleksi-koleksi. Semuanya disusun untuk menyuguhkan nabi ini sebagai pembawa pesan keadilan dan anugerah Tuhan. Kitab ini diawali dengan Tuhan yang memanggil Yeremia untuk menjadi nabi, dan dia diberi panggilan ganda. Dia akan menjadi nabi bagi Israel, tapi juga bagi bangsa-bangsa. Dan kata-katanya akan mencabut dan merobohkan, tapi juga membangun dan menanam. Dengan kata lain, dia akan melayangkan tuduhan terhadap Israel dan memperingatkan mereka tentang penghakiman Tuhan yang akan datang. Namun dia juga membawa sebuah pesan harapan untuk masa depan. Nah, pembukaan ini dengan sempurna merangkum bagian besar pertama, bab 1 sampai dengan 24. Ini adalah kumpulan tulisan Yeremia sejak sebelum masa pembuangan. Dan pokok bahasanya adalah bahwa Israel telah melanggar perjanjian dengan Allah dan melanggar semua persyaratan kesepakatan yang mereka buat yang tertulis di dalam Taurat. Dan dalam berbagai cara, mereka telah mengadopsi pemujaan terhadap semua dewa Kanaan, membangun kuil berhala di seluruh negeri. Dan Yeremia mengembangkan metafora penyembahan berhala sebagai persinahan dan menggunakan bahasa pelacuran, seks bebas, dan ketidaksetiaan untuk menggambarkan bagaimana Israel telah memberikan kesetiaan mereka kepada allah-allah lain. Yeremia juga berulang kali melayangkan tuduhan terhadap para pemimpin Israel, para imam, raja-raja, nabi-nabi lainnya, semuanya telah menyimpang. Mereka telah meninggalkan Taurat dan perjanjian yang memiliki akibat yang tragis, ketidakadilan sosial yang merajalela. Orang-orang yang paling rentan di masyarakat Israel yaitu para janda, anak-anak yatim piatu, para imigran semuanya dimanfaatkan, yang secara nyata-nyata hal ini melanggar hukum Taurat. Dan para pemimpin Israel tampaknya tidak peduli.
Pasal terbaik yang menggambarkan semua hal ini adalah pasal 7, yang disebut khotbah Yeremia mengenai bait suci. Orang Israel datang untuk menyembah Tuhan mereka di bait suci seolah-olah semuanya baik-baik saja. Tapi di luar bait suci, mereka menyembah Allah lain. Dan beberapa bahkan mengadopsi praktek pengorbanan anak-anakan yang mengerikan. Maka Yeremia menyampaikan pengumuman yang tidak biasa. Allah Israel akan datang dalam penghakiman, dia akan menghancurkan bait sucinya sendiri, dan menghukum Israel dengan mengirim musuh dari utara. Ini adalah pasukan yang diperintahkan Allah untuk menaklukkan Yerusalem. Dan saat kita terus membacanya, kita akan menemukan bahwa Yeremia sedang berbicara tentang kerajaan Babel yang hebat. Jadi ini semua mengarah pada sebuah transisi di pasal 25. Israel belum berbalik kepada Allah mereka. Jadi pada tahun pertama Raja Baru Babel, Nebukadnezar, Tuhan memerintahkan Yeremia untuk mengumumkan bahwa tentara Babel yang sedang menuju ke Israel dan daerah sekitarnya untuk menaklukkan mereka dan membawa mereka ke pembuangan selama 70 tahun. Dia membandingkan Babel dengan piala berisi anggur, diisi sampai penuh dengan murka Tuhan terhadap ketidakadilan dan penyembahan berhala Israel. Dan Tuhan akan membuat Israel dan bangsa-bangsa minum dari piala ini. Nah, pasal ini adalah kunci rancangan buku ini karena semua yang terjadi selanjutnya akan berfokus pada serangan Babel yang akan dilancarkan. Pertama terhadap Israel di pasal 26-45 dan kemudian terhadap bangsa-bangsa lain di pasal 46-51. Bagian tentang Israel pertama berisi kisah tentang bagaimana Yeremia memohon kepada Israel untuk berbalik kepada Allah. Bagaimana dia memperingatkan mereka sampai detik terakhir, namun para pemimpin Israel terus menolaknya. Bagian ini diakhiri dengan kumpulan besar kisah tentang bagaimana Yerusalem dikepung dan akhirnya dihancurkan oleh Babel. Dan tentang bagaimana Yeremia dianiaya sepanjang waktu dan akhirnya diculik lalu dibawa secara paksa ke Mesir oleh sekelompok pemberontak Israel. Nah, di bagian tengah ini, di antara semua kisah kelam tentang bencana dan penghakiman ini, ada kumpulan pesan pengharapan Yeremia tentang masa depan Israel. Jadi Yeremia menangkap ramalan Musa bahwa setelah bangsa Israel melanggar perjanjian dan pergi ke pembuangan, baca Ulangan 30, Allah tidak akan meninggalkan umatnya. Sebaliknya, dia akan memperbarui perjanjiannya dengan mereka dan mengubah hati mereka. Yeremia mengembangkan janji ini dengan berkata bahwa suatu saat Allah akan menuliskan hukum Taurat bukan di atas loh batu, melainkan di hati umatnya sendiri. Allah akan memulihkan pemberontakan bangsa Israel, sehingga suatu hari nanti mereka benar-benar dapat mencintai dan mengikuti Allah sepenuhnya. Sehingga suatu hari nanti Israel akan kembali ke tanah perjanjian, dan Mesias dari garis keturunan Daud akan datang. Dan saat itulah semua bangsa akan mengenal Allah Israel sebagai Allah yang sejati. Jadi pasal-pasal ini menunjukkan bahwa meskipun Israel telah murtad, Allah tidak akan membiarkan dosa bangsa Israel menjadi sebuah akhir. Sebaliknya, kesetiaannya sendiri akan membawa pemenuhan janji-janjinya, bagaimanapun caranya. Selanjutnya, kita akan menemukan kumpulan besar puisi tentang bagaimana Tuhan akan memakai Babel untuk menghakimi bangsa-bangsa di sekitar Israel, yaitu Mesir, Filistin, Moab, Edom, Amon, Damaskus, Hasor. Dan yang mengejutkan adalah puisi-puisi yang paling panjang diletakkan di bagian paling akhir, dan semuanya berisi tentang penghakiman Tuhan atas Babel. Jadi meskipun Tuhan memakai bangsa ini untuk menjalankan keadilannya, ia tidak mendukung kekerasan dan penyembahan berhala mereka. Jadi Babel juga akan berada di bawah standar keadilan Tuhan. Maka Yeremia mencela kesombongan dan ketidakadilan bangsa ini juga. Nah, Babel adalah bangsa yang sangat besar dalam puisi-puisi ini. Dan ini mengingatkan kita pada gambaran Babel dari Kejadian pasal 11. Babel menjadi gambaran sebuah bangsa yang memberontak. Dalam pengagungan kekayaan dan perang mereka, Tuhan akan menyerahkan bangsa ini ke dalam kehancurannya sendiri. Kitab ini diakhiri dengan sebuah kisah dari bagian akhir kitab 2 Raja-Raja. Di situ diceritakan tentang serangan terakhir Babel atas Yerusalem, bagaimana mereka menghancurkan tembok kota dan membakar bait suci, dan membawa orang-orang ke pembuangan. Kisah ini menunjukkan bagaimana peringatan Yeremia tentang penghakiman dari pasal 1-24 digenapi. Tapi kemudian, pasal ini diakhiri dengan sebuah kisah pendek tentang Raja Israel yang tertawan, yaitu Yoyakin, yang merupakan pewaris keturunan Daud. Dan Raja Babel membebaskannya dari penjara dan menunjukkan belas kasih kepadanya serta mengajaknya untuk makan di meja raja selama sisa hidupnya. Dan begitulah kitab itu berakhir. Jadi, ini adalah secercah harapan. Dan ini mengingatkan akan janji Yeremia di pasal 30-33. Tuhan tidak melupakan umatnya atau janji akan datangnya raja yang akan datang dari garis keturunan Daud. Jadi meskipun kitab ini mengandung sejumlah besar peringatan dan penghakiman, bagian penutupnya diakhiri dengan sebuah catatan harapan untuk masa depan. Dan itulah isi kitab Yeremia.
Haleluya, puji Tuhan. Ya, Yeremia adalah nabi ya yang dipanggil sejak masa muda. Ya tentunya banyak nabi yang dipanggil waktu muda, ada Daud, ada Yesaya, ada Yusuf, ada Samson, ada Yosua, dan banyak tokoh-tokoh lainnya. Dan Yeremia juga adalah nabi yang dipanggil, ya punya panggilan yang jelas ya. Demikian juga dengan Yesaya ya. Kita akan melihat dari pasal yang pertama, dari Yeremia pasal yang pertama ayat yang keempat dan kelima, demikian firman Tuhan begini. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ini ayat yang sangat profetik, ayat yang sangat kuat sekali, yang banyak hamba-hamba Tuhan percaya bahwa ayat ini menjadi penyemangat mereka ketika Tuhan memanggil mereka sejak dalam rahim ibunya. Nah, ini adalah ayat yang spesifik untuk Nabi Yeremia. Ya, ada sebuah panggilan luar biasa bahwa Tuhan membentuk Yeremia dalam rahim ibunya, telah mengenal dan bahkan telah menguduskan. Ada kata yang lebih sangat kuat, strongful banget, yaitu adalah menetapkan. Aku telah menetapkan. Ya, ini kata yang sangat kuat. Ya, jadi ada sebuah ketetapan Allah bahwa Yeremia akan dipakai Tuhan menjadi nabinya. Ya, mengingat nabi, ya satu hal yang ingin saya sampaikan adalah menyampaikan pesan Tuhan tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Ya, jadi nabi Tuhan ya adalah nabi yang harus menyampaikan, ya pribadi yang menyampaikan suara Tuhan, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Itulah nabi Tuhan. Dan nabi selalu melihat jauh ke depan. Ya, bahkan dia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang pada umumnya karena diberitahu penglihatan. Ada sesuatu yang disingkapkan yang orang lain nggak bisa lihat, hanya nabi yang bisa lihat. Masalahnya ada nabi palsu juga. Ya, dia bilang melihat padahal nggak lihat. Ya, makanya bukan nubuat tapi lobuat. Ya kan gitu. Jadi sebenarnya dia nggak lihat, tapi dia pura-pura bilang lihat. Jadi nubuat palsu. Tapi Yeremia adalah nabi yang asli, nabi sejati, ya. Sehingga karakteristik nabi adalah tidak boleh menyampaikan lebih, tidak boleh kurang, harus tepat apa yang Tuhan ingin sampaikan. Lalu kemudian kita boleh melihat bahwa sesungguhnya Yeremia pun mengalami yang namanya kekagetan atau mungkin reject ya, seakan-akan nggak siap ya, seperti kita biasa seringkali nggak siap waktu dipanggil Tuhan. Demikian Yeremia, Bapak Ibu sekalian. Ayat yang ke-6 dikatakan begini. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Nah, ini ayat yang dipakai untuk banyak para pengkhotbah mendorong anak muda ya supaya belajar dari Yeremia. Ya karena Yeremia juga sempat minder, sempat nggak berani. Dan Alkitab dengan tegas mengatakan dia meresponnya waktu masih muda. Makanya spesifik anak muda senang ayat ini. Pengkhotbah banyak pakai ini untuk KKR anak muda. Ya karena anak muda banyak seringkali merasa nggak bisa, merasa nggak pandai dan berkata masih muda, nggak becus ya. Ya bahasanya sekia, masih kecil, belum bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa, dianggap belum punya kemampuan. Ya, tapi sekarang kita lihat dunia modern, pemimpin-pemimpin hebat bahkan muda-muda luar biasa. Ya bahkan CEO-CEO yang luar biasa dulu merintis yang mungkin puluhan tahun udah tua baru CEO, sekarang udah banyak CEO muda, pemimpin muda luar biasa. Zaman sekarang begitu luar biasa. Nah, kalau kita melihat pada zaman itu Yeremia ini masih sangat muda dan seperti anak muda pada umumnya, ya merasa nggak sanggup, merasa nggak bisa. Lalu kemudian ada respon dari Tuhan Allah mengenai kemudaannya Yeremia. Ada respon dari Tuhan Allah mengenai bagaimana Yeremia seakan-akan minder, nggak sanggup ya seperti kita. Ya kita bisa bayangkan kadang-kadang kita bilang nggak sanggup, nggak bisa. Tapi ingat Tuhan Allah merespon, Tuhan Allah memberi penghiburan, Tuhan Allah memberi kekuatan, Tuhan Allah sepertinya seperti bapak anak lembut sekali mengajak Yeremia untuk ayo maju. Ayat yang ke-7 demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan berfirman kepadamu, Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Haleluya. Walaupun masih muda dianggap nggak bisa apa-apa ya.
Saya pernah pelayanan suatu tempat dianggap ya sekia, masih kecil, nggak tahu apa-apa, ya nggak becus, masih anak baru kemarin begitu. Lalu apa kata Tuhan Allah kepada anak muda yang dipakai Tuhan sebagai pemimpin rohani, sebagai nabi Tuhan adalah, janganlah katakan aku ini masih muda. Jadi kalau bagi kita yang seringkali meremehkan anak muda, Alkitab bilang kalau misalnya majelis itu yang baca Alkitab, ya dia harusnya ikutin Tuhan Allah. Kalau dia orang tua yang baca Alkitab, dia harusnya lihat firman Tuhan. Waktu Tuhan manggil anak muda, maka Tuhan nggak meremehkan anak muda. Tuhan nggak menganggap sebelah mata generasi muda. Bahkan lebih tegas Tuhan bilang, janganlah katakan aku ini masih muda. Maksudnya bukan berarti dia bilang aku tua atau nambah umurnya tiba-tiba. Enggak, maksudnya gini loh. Janganlah katakan aku ini masih muda, artinya janganlah merasa minder karena kemudaan kita. Janganlah merasa nggak bisa apa-apa karena kemudaan kita. Janganlah merasa tidak sanggup karena sesungguhnya ada Tuhan di belakangmu yang siap backupmu, ada Tuhan yang bersama-sama denganmu di depanmu untuk memberikan engkau jalan ketika engkau mungkin kebingungan. Anak muda kan ada dua tantangan, ya kan? Kadang-kadang dia butuh backup, butuh dorongan di belakang, ya kan? Tapi udah banyak backup, tapi dia nggak bisa tahu jalan ke depan. Karena dia nggak berpikir bahwa Tuhan ada di depan, memberikan sebuah jalan. Nah, anak muda tantangannya yang kedua adalah tersesat, nggak tahu tujuan. Ya kan dia mungkin kuat, banyak talenta anak muda, banyak potensi, tapi dia nggak tahu siapa yang menuntun hidupnya. Nah, Tuhan ingin bilang bahwa jangan takut, aku ini masih muda, aku akan menuntun kamu dan aku akan juga membackup kamu. Wah, luar biasa ya. Ini kalau kita kayak di tengah-tengah nih, ya ada di belakang, nih depan, ya. Ingat bahwa ada yang backup dan ada yang menuntun. Itu kan kunci pemimpin. Ada yang backup, memberikan ketenangan, tapi jangan sampai banyak pemimpin hanya pengen backup, pengen power, secure, rasa aman. Tapi akhirnya nggak punya visi. Ya kan? Nah tadi saya ingin bilang yang pertama bahwa karakteristik Nabi adalah menyampaikan firman Tuhan, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang pemimpin rohani Nabi Tuhan walaupun mudah dipanggil, dia harus sadar ada Tuhan yang membackup hidupnya. Ada Tuhan yang menopang hidupnya. Tapi ada juga Tuhan sebagai pribadi yang menuntun dia di depan. Bahkan ada pribadi yang senantiasa berjalan bersama-sama. Ya. Banyak tokoh Alkitab bahkan dalam kisah Nuh, ya, jelas sekali bahwa Nuh walking, ya, berjalan, bergaul dengan Tuhan dikatakan walking with God. Berarti berjalan bersama-sama dalam Tuhan. Sehingga Nabi Tuhan itu dia sadar tidak hanya ada yang backup. Kadang-kadang kita bangga sampai ke titik, wah udah ada yang backup, udah ada yang semangatin, wah seneng gitu kan, aman, akhirnya zona aman, akhirnya satu sisi dia tidak perlu lagi berpikir bagaimana ke depan. Tapi kita harus lihat bahwa Tuhan di depan kita, dia membawa tiang awan, tiang api untuk mengarahkan kita, melangkah kemana Tuhan melangkah, pergi kemana Tuhan pergi. Ada tujuan yang jelas. Nah ketakutan anak muda kadang-kadang nggak tahu tujuan. Makanya Tuhan berfirman kepada Yeremia, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Kepada siapapun harus pergi, nggak ada lagi pilihan. Hanya pengen pergi kepada yang senang, ya hanya pengen pergi kepada orang-orang yang mungkin menyenangkan hatinya, enggak. Kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi. Lalu apapun, ada siapapun dan apapun. Inilah konten prinsip Nabi ya. Kontennya, prinsipnya. Ya, kepada siapapun dan apapun yang Tuhan. Jadi Nabi itu God ambassador. Ya, duta ke sorga. Ya, kalau duta negara, dubes negara itu nggak boleh menyampaikan isi hati dia. Dia hanya boleh menyampaikan representatif bangsa yang diwakilinya. Jadi kalau duta besar Indonesia harus sampaikan tentang bagaimana Indonesia, suara Indonesia, bagaimana ada bangun hubungan antara bilateral dua negara, ya. Dia nggak boleh menyampaikan pesan pribadinya. Seperti demikian Nabi, jelas sekali kepada siapapun yang Tuhan utus dan apapun yang Tuhan perintahkan. Jelas sekali, siapapun dan apapunnya berdasarkan Tuhan. Bukan gini, pokoknya siapapun yang gue mau, bukan. Apapun yang aku mau, bukan aku. Tetapi siapapun dan apapun yang Tuhan inginkan. Itulah prinsip dasar Nabi. Ya. Jadi jelas sekali bahwa harus sadar ya, Nabi itu tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, harus tepat menyampaikan suara Tuhan. Yang kedua, Nabi harus sadar bahwa ada yang backup dia dan apapun dan siapapun
yang diutus adalah karena Tuhan. Berarti Tuhan yang backup dan Tuhan yang arahkan. Ya. Ini yang kedua. Tuhan yang backup, Tuhan yang arahkan. Jadi kalau kepada siapapun kau pergi kutus, jangan takut, Tuhan yang backup tuh. Ya mungkin kepada orang yang kadang-kadang gak suka sama kita. Ya kata Tuhan, ya kepada siapapun yang kutus, kau harus pergi. Berarti Tuhan backup, jangan takut. Karena mungkin orang yang ngejelekin atau orang yang ingin menjatuhkan kita atau orang yang ingin menerkam kita, Tuhan bilang jangan takut. Jangan takut, haruslah engkau pergi. Itu backup. Lalu kemudian apapun yang kau perintahkan. Nah, ini bicara tentang sebuah profetik, sebuah visi. Apapun yang kau perintahkan, harus kau sampaikan. Luar biasa. Lalu kemudian ayat ke-8 diberi kekuatan lagi oleh firman Tuhan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Ayat yang ke-9 menarik lagi, luar biasa. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadanya, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Waduh, coba pegang bibirnya sebentar. Kata firman Tuhan adalah, sesungguhnya aku akan menaruh perkataan-perkataan Tuhan ke dalam mulut Yeremia. Sehingga kalau Yeremia berkata-kata, Yeremia menyampaikan sesuatu karena Tuhanlah yang menaruh perkataannya sendiri. Inilah prinsip Nabi, ya. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang menyampaikan pesan Tuhan. Nabi harus sadar, walaupun muda, tidak boleh dianggap remeh, tidak boleh dianggap rendah, ya harus berani, ya. Itu prinsip yang penting. Lalu selanjutnya bahwa Nabi harus sadar ada yang backup dia dan ada yang tuntun dia. Nah, karena ada juga Nabi pengennya Tuhan tuntun, ya kan, lihat visi tapi dia nggak ada backup, jadi dia nggak tenang. Ada juga orang yang Nabi di backup tenang, dia udah tenang tapi nggak punya visi. Ini seimbang, ya. Backupnya Tuhan, tenang dia, aman dia, nggak takut siapapun. Tapi nggak boleh hanya diam stagnan. Nah, Nabi harus sadar ada perintah, ada mandat ilahi, sehingga dia harus melangkah maju kemanapun, siapapun, apapun. Wah ini, ya. Jadi seorang Nabi harus melayani komprehensif, holistik, bahkan mungkin kepada orang-orang yang nggak disukainya. Nah, kita akan belajar secara garis besar, ya, kitab Yeremia ini, ya. Kalau kita baca, ya, kita dengar tadi di video Bible Study, ya, Yeremia ini menyampaikan satu pesan yang penting, bahwa penting sekali bahwa dalam firman Tuhan yang kita lihat point of no return, ya, point of no return. Di mana begini, waktu Nabi sebelum Yeremia itu masih kayak ngasih nasihat, ayo bertobat yuk. Nanti Tuhan hukum loh, ayo bertobat, jangan sampai Tuhan hukum, kira-kira gitu. Ini nabi-nabi sebelumnya, ya, perhatikan. Lalu kemudian di zaman Yeremia ini Tuhan sudah ketuk palu, gitu ya. Israel akan didisiplin. Nah, sehingga Yeremia sebagai nabi bukan seperti nabi sebelumnya. Kalau nabi sebelumnya Amos tuh, yuk bertobat, ayo bertobatlah. Ya kan? Nggak ada yang tobat-tobat tuh. Lalu kemudian di zaman Yeremia ini, di zaman dimana point of no return. Tuhan udah ketuk palu, berarti udah nggak ada panggilan lagi. Bertobat nggak bertobat, Tuhan udah ketuk palu, didisiplin. Bayangkan ini kerjanya Yeremia nggak mudah. Karena udah nggak bisa lagi berita pengharapan, yang ada adalah mendampingi, beri kekuatan, kita akan menjalani disiplin Tuhan 70 tahun. Ya, bisa bedakan ya. Jadi kalau nabi sebelumnya itu bisa bilang, yuk bertobat sebelum dipukul Tuhan, bertobat sebelum disiplin Tuhan. Ya kan? Dikasih sebuah kekuatan peringatan nabi sebelumnya. Nah, di zaman Yeremia, ini di masa Tuhan sudah ketuk palu, seperti hakim yang udah pukul palu. Israel disiplin Tuhan. Nah, Yeremia di situasi seperti itu. Sehingga yang disampaikannya ini sungguh sebenarnya pastilah banyak tantangan. Pastilah dia bukan tokoh yang populer, jangan salah. Yeremia bukan tokoh yang populer, Bapak Ibu sekalian. Bahkan namanya itu banyak dikatakan nabi yang sedih gitu. Ya, mengapa demikian? Ya, kita akan melihat bahwa panggilannya bersifat unik sekali, ya. Ditaruh tadi panggilannya, ada sebuah perjumpaan yang luar biasa. Tetapi ada sesuatu yang lebih unik lagi. Coba kita lihat ayat 16, pasal 16 ayat yang kedua. Pasal 16 ayat yang kedua. Kita lihat pasal 16 ayat yang kedua. Nah, ini kita bisa tahu kehidupan Yeremia, ya. Pasal 16 ayat yang kedua begini kata firman Tuhan kepada Yeremia, bunyinya. Pasal 16 ayat yang kedua. Janganlah mengambil istri dan janganlah mempunyai anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan di tempat ini.
Wah, dikatakan Tuhan yang langsung ngomong, jangan mengambil istri. Tuhan melarang Yeremia menikah. Kenapa? Mengingat sulit dan beratnya di zaman di mana ia hidup. Nanti kalau Anda baca lagi. Saking hidupnya lagi sulit, di zaman yang sulit, Tuhan bilang, ini pengorbanan, tingkat pengorbanan yang sungguh sangat dalam. Ya, makanya reputasinya Yeremia terkenal sebagai nabi yang menangis. Ya, nabi yang menangis, bahasa Inggrisnya terlahir kata Jeremiah, yang berarti puisi yang menyayat hati. Saking Yeremia tokoh yang sangat menyedihkan, nabi yang menangis. Pesannya sangat-sangat mungkin tidak disukai, tokohnya juga dia nggak populer, konsekuensinya bahkan dia harus rela melepaskan harapan kebahagiaan hidup pribadinya. Harusnya punya istri, punya anak. Tapi Tuhan bilang jangan mengambil istri dan mengambil anak. Waduh. Hal selanjutnya tadi kita lihat dari pesan ya, seorang nabi harus tidak boleh lebih, tidak boleh kurang ya kan. Ya, dalam sebagai prinsip kehidupan nggak boleh dianggap remeh, dianggap rendah, harus stand firm, harus pede, confident, walaupun muda maju terus. Karena Tuhan yang backup, Tuhan yang punya tuntunan, Tuhan yang backup, Tuhan yang kasih visi. Ya, Tuhan punya visi, Tuhan sebagai pengawal, Tuhan sebagai perlindungan dia nggak boleh takut kepada apapun, siapapun, dia harus maju terus. Gitu, itu seorang nabi. Tapi nggak hanya itu, sampai seorang nabi itu taat sampai kepada hal kehidupan pribadi. Waduh. Yaitu adalah pasal 16 ayat yang kedua tadi. Yeremia tidak diperbolehkan mengambil istri dan mengambil anak. Mempunyai anak. Ini berarti pengorbanan yang tidak main-main. Itulah nabi. Dan dia harus satu. Nabi itu. T-A-A-T. Dibalik sama-sama aja. Taat. Kebalikan seringkali kita berpikir ikut Tuhan, Tuhan buat aku bahagia. Tapi sesungguhnya Yeremia bukanlah nabi yang ingin bahagia, hanya ngincer kebahagiaan, tapi nabi yang mau taat menyenangkan Tuhan sekalipun memang hidupnya, bukannya hidupnya bahkan dirinya, bahkan sampai harus rela gak punya keluarga karena dia mau taat. Dia lupakan itu apa arti namanya prestasi hidup secara material. Tapi dia tahu ada prestasi hidup yang terindah adalah taat kepada Tuhan, karena itulah nabi. Ini memang gak kaleng-kaleng. Makanya kalau kita melihat kisahnya Yeremia ini, ya bagi orang yang kasih nama anaknya Yeremia, kalau baca Yeremia, ini artinya nabi yang menangis. Ini waduh, ceritanya ini menyayat hati saya. Ya. Bahkan orang nggak suka sama pesan yang disampaikan Nabi Yeremia. Padahal Nabi Yeremia menyampaikan suara kebenaran. Nah, orang waktu itu mencari nabi-nabi itu menyampaikan harapan semu gitu ya. Banyak nabi-nabi palsu, Hananya yang kita udah bahas. Banyak nabi-nabi lainnya yang ngasih pesan palsu, pesan kegirangan palsu. Sukacita tapi sukacita palsu. Nah, orang senang dengar harapan-harapan palsu. Padahal Nehemia datang untuk menyampaikan harapan yang sejati. Harapan yang berdasarkan Tuhan yang ngomong sendiri. Tuhan yang tahu loh berapa lama nih bakal didisiplin Tuhan. Nah, nabi palsu tadi itu dia bilang lihat padahal nggak lihat. Kalau Yeremia benar-benar melihat, benar-benar disingkapkan. Sehingga yang dikatakan Yeremia pasti terbukti akan terjadi. Tapi orang senang nabi palsu. Bilang melihat padahal nggak melihat. Hari ini kita belajar praktisnya kita harus menjadi umat yang harusnya percaya kepada suara Tuhan walaupun memang itu kadang-kadang menyakitkan, menegur kita, memahitkan kita. Kalau itu kebenaran kita harus buka hati, terima, akui dan berubah. Ya seringkali kita senangnya ya suara Tuhan udah nggak apa-apa ya, kalau melayani ya tetap berkata dalam dosa nggak apa-apa. Melayani datang hanya pas waktu pelayanan. Kalau nggak pelayanan mah nggak usah gereja, nggak apa-apa. Kita seneng kata-kata nggak apa-apa, maklumin, mungkin jauh, mungkin nggak sanggup bangun pagi, urus anak, semua iblis pakai alasan. Dari kisah-kisah kita, perjanjian baru, lihat sampai Yesus bilang, jangan punya alasan dah. Entah alasannya ayah, alasannya warisan segala macam. Kalau mau ikut aku, kan begitu ya.
Karena iblis senang kita bersembunyi di balik kata alasan itu. Iblis senang kita di ngumpet gitu ya, di balik kata nggak bisa karena ini, nggak bisa karena itu. Kadang-kadang kita ada alasan, aduh rawat anak, aduh anak baru lahir, aduh anak kecil, anak gede, kan begitu. Ada yang nanti bahkan suami istri bahkan baru nikah gitu ya, sibuknya kerja dan segala macemnya. Kalau bilang anak, kata sibuk anak. Ntar kalau nggak punya anak, katanya nggak punya anak. Ada lagi kadang kesibukan lagi yang lainnya, mungkin karena kantor, kerjaan, ya kan? Atau mungkin sekolah, orang kadang ujian. Saya kadang-kadang ketemu, kenapa nggak gereja? Senin ujian, Kak. Loh, emang kalau ujian Senin, Minggu nggak gereja? Aduh, banyak juga katanya biar fokus. Malah datang gereja, jangan kendor. Kan begitu ya? Senang kita dibawa kepada alasan demi alasan. Nah, Yeremia hidup di zaman nabi-nabi dengan harapan-harapan yang semua, harapan yang palsu, orang senang. Kita juga kadang-kadang tantangannya begitu, ya kan? Mungkin kakak pembina, mungkin koordinator bilang, yaudah nggak apa-apa, ya yaudah bolehlah minggu depan masih ada kesempatan. Ya kadang-kadang saya juga mengakui, waduh salah juga terlalu kompromi gitu ya. Kita akhirnya belajar bahwa Tuhan bilang nabi yang asli itu menyampaikan suara Tuhan, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Kita hari ini belajar bersama, kita mau tobat sama-sama. Kita mau harus belajar menjadi umat yang senang sekalipun mungkin suara nabi itu nggak enak, tapi itu suara Tuhan. Saya pun sebagai hamba Tuhan belajar untuk menyampaikan suara nggak enak sekalipun mungkin kadang menyakitkan orang yang saya sayangi atau saya pedulikan dan sebagainya. Ya kan, relevansinya, implikasinya bagi kita adalah umat Tuhan harus senang sama nabi yang mungkin kadang berbicara keras tapi itu memang suara Tuhan. Hamba Tuhan pun harus belajar juga sebagai nabi Tuhan untuk menyampaikan mungkin kadang menyakitkan, kadang-kadang itu juga nggak enak. Bapak Ibu tahu nggak kalau nabi Tuhan menyampaikan suara nggak enak, apalagi kepada saudaranya, orang yang disayang, orang yang dia tahu dia mungkin peduli dan sebagainya. Mungkin dia juga tersayat sebelum menyampaikan, tapi Tuhan bilang apa? Pergilah kepada siapapun, artinya pada siapapun apa? Kalaupun mungkin bapakmu, kalau mungkin tuh pamanmu, kalau mungkin tuh mungkin ponakanmu, anakmu, kepada siapapun engkau harus pergi. Apapun yang kuperintahkan, kau katakan. Wah, ini tantangan, pelajaran untuk saya pribadi untuk menyampaikan suara Tuhan. Gak boleh lebih, gak boleh kurang. Dan sebagai umat Tuhan belajar untuk siap menerima, kalaupun mungkin kadang-kadang menyakitkan, kadang-kadang mungkin memahitkan, tapi itu adalah obat bagi kehidupan kita. Daripada kita yang senang yang mungkin hanya pro-pro kita, mungkin senang yang dukung-dukung kita doang. Padahal nggak selalu begitu. Bukankah Israel didisiplin Tuhan bukan karena Tuhan jahat sama Israel? Kalau kita baca bagian-bagian firman Tuhan di Yeremia, karena Tuhan begitu amat sayang, menganggap Israel sebagai anaknya sendiri. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat satu bagian selanjutnya. Ya. Lihat ayat yang ke-21-22 dari pasal 7. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, tambah sajalah korban bakaranmu, korban sembilanmu, nikmatilah dagingnya. Sungguh pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir, aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan. Ayat 23, hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Jadi situasi yang terjadi waktu itu, orang Israel bikin persembahan, korban sembelihan, tetapi tidak mendengarkan suara Tuhan. Lagi-lagi yang Tuhan inginkan, lagi-lagi yang Tuhan rindukan adalah mendengarkan suara Tuhan. Makanya Yeremia, satu orang yang dipakai Tuhan, sekalipun orang-orang pada waktu itu nggak lagi dengar Tuhan, Yeremia sebagai nabi Tuhan, sebagai pemimpin rohani, belajar taat karena itu yang Tuhan inginkan. Apa arti taat itu? Bukan taat itu gini, masukin piring ya, buang sampah ya, kita lakukan. Tapi kadang hati kita berontak. Enggak. Taat itu bukan hanya sekedar melakukan loh. Karena melakukan bisa bilang, taat juga dia ya. Bisa taat karena takut, taat karena segan, taat karena ya daripada dimarahin gitu. Itu belum taat sepenuhnya. Taat sepenuhnya adalah kita melakukannya dan tidak ada pemberontakan hati dalam hidup kita. Saya akhiri dengan poin ini. Waktu Yeremia dipanggil Tuhan,
Dijamah Tuhan dalam panggilan pribadinya kepada Tuhan. Memang sempat dia bilang nggak bisa apa-apa, nggak pinter, masih muda. Tapi waktu Tuhan beri kekuatan, jangan lagi bilang masih muda. Diberi kekuatan dari Tuhan. Sejak perintah dari Tuhan, sejak pengalaman rohani dengan Tuhan, Yeremia, dia taat sepenuhnya. Dia menyampaikan suara Tuhan tepat, tidak lebih tidak kurang, taat mendengar, dan there's no rebel. Tidak ada pemberontakan di hati Yeremia. Taat sepenuhnya. Nah makanya Nabi itu sebagai patron, contoh, menjadi pribadi yang melaksanakan suara Tuhan tanpa bersungut-sungut dan menyampaikannya tidak lebih tidak kurang. Makanya taat sesungguhnya ya, ini akhir poin saya. Bukan sekedar melakukan. Bukan sekedar bilang iya. Bukan sekedar kita, oke deh ikut. Bukan. Tapi waktu kita melakukannya, catat baik-baik. Tidak ada pemberontakan di hati kita. Karena Tuhan melihat hati kita. Orang Israel waktu itu, dia potong korban sembelihan. Dia nikmati dagingnya. Katakan, Tuhan bilang apa? Tambah sajalah korban bakarannya. Tambah sajalah korban sembelihannya. Nikmatilah dagingnya. Tapi percuma, hati mereka berontak. Sehingga akarnya, kanker nih, kalau ngomong kanker nih, kankernya Israel, penyakit kanker. Akar dari segala akar penyakit kankernya Israel adalah apa? Dia melakukan segala ritual agama, tapi sesungguhnya hatinya tidak mendengarkan Tuhan. Sesungguhnya ada pemberontakan dalam hatinya. Hari ini firman Tuhan yang sama bagi kita. Dan juga buat saya. Seringkali kita bilang iya, seringkali kita mungkin pura-pura baik depan orang. Tapi kadang kita bersungut, kadang-kadang kita berontak. Hari ini kita mau bertobat sama-sama. Bahwa penyakit kankernya Israel yang akhirnya Tuhan disiplin Israel. Bukan mereka nggak melaksanakan ibadah, Pak, Bu. Mereka ibadah, mereka adakan ritual. Mereka adakan korban sembelihan. Mereka taat beragama. Tapi Tuhan sindir, Tuhan satir. Tambah aja korban bakaran. Tambah aja korban sembelihan. Nikmatilah dagingnya. Tapi sesungguhnya mereka tidak mendengar suara Tuhan. Baca yang di Yeremia 7 ayat 21 sampai 23. Sehingga hari ini Yeremia mengajak kepada kita. Kita ini juga hamba-hamba Tuhan. Kita ini juga adalah pribadi yang mau dipakai Tuhan. Gak harus seperti Yeremia. Tapi prinsipnya umat Tuhan adalah apa? Umat yang mau mendengar suara Tuhan. Nabi dipanggil, ya nabi dipanggil dan dipilih secara khusus ya untuk menjadi penyambung lidah Tuhan. Tapi umat Tuhan juga harus menjadi umat yang siap dan belajar mendengar suara Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat kebenaran, kebaikan-Mu Tuhan. Ajari kami untuk belajar dari panggilan Yeremia, bahwa kisah yang begitu luar biasa, walaupun kami sekilas pandang sederhana, mengingatkan kami, kalau Tuhan sudah memanggil kami, Tuhan boleh mendorong kami, menjamah kami, biarlah kami kembali semangat melayani Tuhan. Tuhan tolong kalau kami waktu masa mudanya semangat, namun di masa sekarang kami mulai kendor. Tuhan tolong ingatkan kepada kami melalui kisah Yeremia ini, bahwa Tuhan senantiasa ingin memakai anak-anak-Mu Tuhan, untuk dipakai menjadi para hamba-hamba-Mu Tuhan. Dan Tuhan tolong juga setiap anak muda yang mungkin seringkali merasa gak bisa, gak pandai, dan mungkin merasa gak layak. Tuhan tolong ingatkan kami melalui Yeremia. Tuhan ingin menguatkan kami, supaya kami siap mengambil tongkat estafet, supaya kami siap melayani Tuhan, untuk siap kami bekerja sama, siap kami menjadi umat Tuhan yang mau mendengarkan suara Tuhan, yang menyampaikan suara Tuhan, yang mau melangkah sebagaimana Yeremia melangkah, mau menyampaikan pesan Tuhan tidak lebih tidak kurang. Kami percaya ada backup dari Tuhan dan juga ada visi dari Tuhan. Ajari kami untuk, kalau kami percaya Tuhan pengawal kami, Tuhan sebagai batu karang kami yang teguh, ajari kami juga untuk melangkah kemanapun Tuhan melangkah. Tuhan tolong kami. Terlebih ajari kami jadi umat yang mau mendengar suara Tuhan. Karena kami tahu kami gak mau sekedar bilang iya, sekedar taat, sekedar pelayanan, namun di hati kami ada pemberontakan. Melalui Yeremia kami belajar bahwa umat Tuhan yang dididik oleh Tuhan karena tidak mendengarkan suara Tuhan, karena ada pemberontakan di dalam hatinya. Ajari kami untuk belajar dari kisah ini, supaya kalau kami boleh melakukan, kalau kami boleh taat, sungguh-sungguh kami totalitas dan tidak ada pemberontakan di hati kami. Dalam nama Yesus kami telah diberkati. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.